Judulnya refreshing. Jadi kembali, fresh itu segar. Jadi kita kembali menyegarkan kembali. Jangan Anda itu di refreshing, lagi koncone Pak Haji lagi. Iya. Masuk. Nih. Benar. Ini loh. Ini. Ojo nganyupan. Oke, kita teruskan. Jadi di pagi yang indah ini kita judulnya refreshing, bukan kajian, tapi refreshing. Kembali fresh. Dengan ing itu kata sifat menyegarkan kembali. Menyegarkan kembali. Betapa kata refreshing ini sudah tidak dipahami lagi, tidak dihayati lagi, dikenal tapi tidak dihayati. Contohnya apa? Neng sarangan malah diskusi. Kita jalan-jalan sama istri malah padu di tengah jalan. Ini tidak berarti itu refreshing, tapi itu justru ngalih nih beban pikiran otak di tempat yang lain, tapi tidak merefresh. Banyak orang yang merefreshing waktu malam hari sendirian itu malah justru refreshing yang dahsyat. Nah ini betapa kata refreshing ini tidak banyak dikenal, dihayati, dipahami oleh kita-kita ini. Dan itu kali yang terakhir apa akhirnya? Refreshing itu tidak berfungsi menyegarkan selain malah ngesel nih awak. Anda bisa jadi refreshing hanya di tempatnya Mbah Cekluk guyon-guyon, hanya di tempatnya DKT guyon-guyon. Itu malah segar. Tapi Anda banyak sekali pergi ke hotel, pergi ke Solo, pergi ke ini, tapi malah justru di sana banyak menekan jiwa, membebani pikiran. Ini berarti tidak refreshing. Refreshing ini harus dilakukan. Jujur aja, bagi saya pribadi, refreshing itu saya hari Senin, hari Kamis itu banyak sekali di refreshing jiwa di hari-hari saya Senin Kamis. Mengapa? Karena saya memahami betul, berusaha memahami betul bagaimana ya yang disebut refreshing itu. Nah, pagi ini kita juga berusaha untuk merefresh kembali. Tinggalkan rutinitas, tinggalkan masalah, tinggalkan beban hidup, tinggalkan, lepas. Seakan-akan Anda berada di atas. Sering saya katakan di atas bumi ini 10 km. Sehingga di sana Anda sendirian. Yang ada cuman Anda dan Tuhan. Coba Anda bayangkan Anda itu 10 km di atas permukaan bumi. Yang ada tinggal siapa? Anda dan Tuhan. Ada enggak masalah? Enggak ada. Beban? Enggak ada. Sudah lepaskan semua. Ojo mikir anakmu, ojo mikir bojomu, ojo mikir siapa-siapa. Masalahmu termasuk ojo mikir ulangan kajian. Ning kono mikir ulangan kajian. Ya sendiri menikmati hidup di sana saya dan Tuhan. Ini baru refreshing. Dulu kelahiran Anda sendiri. Anda lahir itu sendiri. Anda ceria. Tidak ada beban ini, beban itu. Yang ada anak kecil itu cuma tertawa, riang gembira, tertawa, riang gembira. Bahkan apa dia mikir, berasa iki engko pian kowe buten nangis njaluk sego. Sego ngono tok ta? Bengok. Itu karena jiwa purnya, murninya dari seorang anak. Gak ya tuti salah nih.
kata penceramah kemarin yang sore yang pertama, aja disarahne, cah cilik iya ngudrate ngono kuwi. Nah, karena itu kita merepres kembali kelahiran kita. Saat kita masih kecil, kita anukan tanpa beban, tanpa ekspresi, tanpa ini dan itu kita celne semua beban-beban hidup. Nanti saya sering sekali mendapatkan pertanyaan, lah apa iso? Pak Wale, lah nyapo ra iso? Aku ya ngono. Apa mungkin? Lah nyapo kok ra mungkin? Sakitu kan. Artinya apa? Sangat bisa, sangat mungkin. Dan Anda berpikir kuat. Masalah pun apa yang mesti bisa selesai di pikiran. Nah, tatkala wong lek wis kakean kebentus-bentus akhirnya nemokne rumus ngono kuwi. Iki lho. Dipikira kaya ngapa Pak D. Diketunono kaya ngapa Pak D. Kuwi ya sik tetep masalah. Lek saiki wayahe ngombe wis ngombe ngene culno wis. Kuwi mbiyen aku. Wis ngainul yakin ngene. Ngono kuwi iki mbiyen. Roman roke apa? Oke. Jadi pagi ini kita refreshing untuk menyegarkan kembali, dan situasi Anda ternyata banyak sekali orang-orang yang tidak paham apa itu refreshing, sehingga tidak pernah refreshing. Rumah samu lek terus mbok pikir ngendeng masalahmu selesai. Saya ingatkan tentang cerita usaha maksimal yang harus diiringi dengan melepas. Saya itu jadi kalau di tempatnya mertua saya di Kuncen sana, itu baratnya sedikit itu Kampung Tape, yang dari mana itu Magetan, itu sudah wilayah masuk Magetan. Satu desa, satu dukuhan itu Tape. Tape sana itu ternyata manis, enak, karena satu bahannya memang ketilanya itu dari Mauspati, itu terkenal memang untuk jenis tape. Yang kedua kebersihannya. Jadi tape itu kuncinya kenapa kejut? Karena sterilisasinya dari bakteri itu tidak sempurna, sehingga proses peragian itu diiringi oleh bakteri yang akhirnya mengurai tertentu, bisa menjadikan karbohidrat yang menjadi gula harusnya idealnya terurai dengan reaksi tertentu sehingga menjadi kecut, menjadi gak enak. Kuncinya hanya satu, karena kotor. Bakteri itu identik dengan kotor. Mengapa kotor? Justru kakean rengkekmu, kakean usahamu. Tatkala tape itu sudah dipasteurisasi melalui pemanasan sekian suhu, didang, kemudian dirageni, ditutup, titik. Tidak perlu usaha lain, tidak perlu dibukai, ora perlu diresiki neh. Justru tanganmu sing kotor malah mbok ngresiki emekne. Justru polahmu sing sebetulnya kamu penuh kekotoran tok-toke ngresiki. Akhirnya malah jadi kecut. Nah, kalau sudah maksimal kamu rageni dengan sterilisasi yang sudah bagus, kamu tutup, ikhtiarmu selesai. Biar yang menyelesaikan itu Sang Maha Waktu. Jadi waktu itu Sang Maha Waktu. Berarti yang menyelesaikan masalah itu siapa? Waktu, bukan usaha. Jadi manusia itu sebetulnya ada batas maksimal ikhtiar, yang untuk selanjutnya penyelesainya itu Sang Waktu yang sama dengan Tuhan. Dan banyak sekali keterlibatanmu dalam ikhtiar yang sudah tidak waktunya ikhtiar,
itu malah banyak menimbulkan petaka dalam hidup. Iya, ya begitu. Mergo kowe kakean nglakoni ngono kuwi. Cocok. Mikir elek liya. Oke. Nah, ada satu kisah menarik. Anak Yahudi ngebut kemlelet. Akhirnya nyemplung jurang. Des. Lah dheke kersane ngalahke iso gandulan. Des. Nang wit. Nang lek ngrungokne suarane montore iki, jerupol. Nah, dia itu bisa ini jurang, terus ini ada badokan itu, terus di bawahnya itu ada apa namanya? Pohonan kecil, depang. Dure itu ada apa namanya wit pelem, terus di situ juga ada yang nanam gini. Lah di bawahnya ternyata itu juga ada babakan yang menonjol, itu ada ular gede ireng. Das. Ngerti enek wong dhek grayah-grayah munggah ning ora gitu. Ning ora gitu. Sing nang dhuwur karena itu tengah hutan, itu ada macan, grawaki ngene, ngerti wonge. Tapi yo enggak gitu. Akhirnya apa? Di sela-sela itu orang Yahudi itu, anak Yahudi itu wong cerdas. Nanti pecuwicilane kan modelnya asline ya cerdas. Lah ora cerdas mesti ora ndek pecicilan. Ya kur kersane ngalah pecicilane dialahne cerdase diarahne neng pecicilan. Ini judulnya apa? Kalau memang sudah tidak ada yang diusahakan, ya jangan berusaha. Nah, tatkala macane ning dhuwur ki ngrawuk-ngrawuk ngene, des. Itu dia menyentuh apa namanya dahan dari anukan itu, yang di situ ada omah tawone. Lah omah tawone begitu jret gini kayak diot itu, tetes madunya turun. Di atas ada bahaya, di bawah ada bahaya. Di atas ada macan yang juga hampir nyampe, di bawah ulone ini ya akhirnya nyampe. Dia akhirnya justru di sini saya menikmati hidup. Dalam bahaya yang berat saya menikmati hidup. Apa akhirnya? Dia menikmati tetes-tetes madu kehidupan tanpa ikhtiar. Arep munggah ya kala, arep mudhun ya kala. Akhirnya sang waktu yang menyelesaikan masalah. Awalnya, maaf sekali, awalnya dia juga ditarik oleh Tuhan. Ya Tuhan, tinggal aku nyawamu ditakan. Kowe percaya tenan neng aku, percaya. Jajale saiki cekelanmu ki culno. Wah, ora wani Gusti Allah. Lah omongmu percaya ning aku. Sang penyelesainya katanya saya. Saiki jajal tanting culno tanganmu. Sudah. Saya ndak berani ya Tuhan. Ini logikanya dia jalan, tapi keyakinannya juga jalan. Gusti Allah Bu. Nah, iki omong-omongan dhek wong supi ya. Yahudi supi kan ngono kuwi. Lah, akhirnya dia sudah Tuhan, logika maksimal saya, ikhtiar saya gandolan begini, tapi tinggal engkau menyelamatkan atau tidak menyelamatkan. Lek wis ngono ya wis menengo. Dia tidak berikhtiar, tidak ngeruncal lagi, ora krekel-krekel munggah, ora krekel mudun, malah dia menikmati tetes-tetes madu tadi. Akhirnya apa? Karena kehendak Tuhan. Ini dalam cerita Yahudi itu menarik itu dia anukan itu. Dia krekel-krekel macane saya medun, saya ambisi. Saya ambisi, ulane ya saya munggah mudun. Akhirnya lali Purwoduksena, si macan pun ceblok nyebloki ulo jrek, ulo karo macan ceblok bareng des, akhirnya samyuh mati di bawah. Akhirnya dia dengan mudahnya dia naik dan kemudian selamat. Ini sebuah ilustrasi, anekdot tapi ilustrasi yang menggambarkan apa?
Sesuatu yang memang tidak perlu diusahakan, jangan pernah diusahakan. Kalau sudah maksimal usahamu, lepaskan. Jangan malah mencari ini, mencari itu, mencari ini, mencari itu. Itu justru akan membebani jiwamu, yang akhirnya kamu tidak pernah bisa refreshing. Kembali fresh, menyegarkan kembali, kembali segar kembali. Sebagaimana jiwa kita anak kecil yang fresh, tidak perlu, tidak ada beban, tidak ada tekanan, tidak ada pressure, dia hidup layaknya alamiah manusia. Yang apa? Secara fitrah bebas, merdeka, ora kena tekanan ekonomi, ora kena tekanan ketakutan masa yang akan datang. Kowe tok wajahe wong wedi besok piye ngene wis kowe tok. Sing teko keri dhewe kan wedi besok piye. Lah kowe sesuk umurmu cicik ora mbok tak sik besok. Ini sia-sia atau tidak sia-sia? Sia-sia. Anda menakuti sesuatu yang belum terjadi, hukumnya haram. Anda menghukumi sesuatu yang belum real, dalam kacamata hukum fikih haram. Saya pernah mengandai di depan guru saya. Besok niku lek wonten fikih ngeten. Iki haram. Kok haram? Menentukan hukum yang belum ada ilatnya itu haram. Wah, iya. Penting iki aku. Berarti aku ki mengandai-andai yang belum banyak terjadi, itu justru banyak membebani jiwa, menekan batin. Ini yang menjadikan orang itu tidak paham refreshing. Jadi neng sarangan hita itu neng sarangan, neng kono malah diskusi pekerjaan. Blok apa ora blok? Blok. Kalau bojone mau itu kemlewelet neng DKT ngopi karo anu. Lah neng kono malah ngomong nih anak sing neng Jakarta bingung. Kowe iki nyapo rene iki mang. Wis ora ngeling-eling Jakarta. Jakarta ben Jakarta saiki mangan ya mangan bingung aku. Musuh aku tak kerasi ngono. Saiki represing. Aku mbok jak mikir ngono iki gah. Anake lara ora ning kono ning tombo biyen aku. Ini apa? Untuk teori melepas. Didiken bojomu iki biar melepas. Wah ya umbah-umbah kok tetek rena. Wah ya umbah-umbah cuma mikir utang. Sahur ki lek kowe iki Gusti Allah menghendaki disaur. Lah lek Gusti Allah ora ngrentekne atiku nyaur. Lah nyapa? Kena kasus kono dhek bingung dhek. Nyauri ngono ora iso. Oke, kembali ke sini. Jadi itu tadi refreshing, sifatnya seperti itu. Ini pun judulnya masih dulu lanjutan dari materi yang dulu apa? Keseimbangan jiwa, keseimbangan hidup. Wis tak wae lek rande keseimbangan hidup, kowe golek sugih ya untang-untang kemaki. Kowe golek kakean melarat terus mentalmu ya underdog. Nang wong minder di. Lek wong jauh iki melarat nang ungas-ungas. Dadi lek jauh iki melarat atau ungas. Kaya ngono. Nah, kembali ke sini. Jadi Allah itu pasti menciptakan satu hukum dahsyatnya yang disebut equilibrium. Apa? Titik keseimbangan. Pasti dan pasti. Jadi tak kala Anda sakit itu keseimbangan atas sehatmu. Kalau Anda itu nyaman itu keseimbangan atas rekosomu. Maka ciptakan aja malah rekoso, aja golek nyaman. Engko malah di wae keseimbangan orang nyaman karo Gusti Allah bledru. Lek kowe rekoso
yang Gusti Allah diwai keseimbangan nyaman. Walah itu gini. Nah, satu titik keseimbangan yang diciptakan Tuhan, refreshing ini tadi ya. Jadi jangan sampai tidak paham kata refreshing. Gue muni refreshing. Wes refreshing. Lah kali ini kita itu refreshing. Ojo kajian. Rene kajian. Rene iki refreshing untuk menyegarkan jiwa, menyamankan hati. Jadi wes digekne nggon kaya ngene menake. Gratis pisan gak kowe disuguhi. Membayar kowe. Gek neng kene karek teko, gek ora sampai iso fresh. Lah ya wis blok iki ping pira ngono. Nah, maka di sini itu betul-betul kita datang untuk refreshing, dan datang ke kajian itu jangan untuk belajar, untuk refreshing. Syukur nyupir, charteran, ngempet, target, lepas, refreshing. Duite suwi dik teko ngomah diseneni pisan. Alah. Buruk. Kita refreshing, kesini bukan refreshing. Nah, dulu saya juga sudah semukakan tentang keseimbangan. Itu hukum pastinya alam. Belum Tuhan, sudah alam pun sudah menghendaki keseimbangan. Jadi kalau setiap gejala, setiap keadaan itu mesti proses menuju kepada equilibrium, penyeimbangan, keseimbangan. Nah, kalau syariat yang berpotensi besar terhadap keseimbangan, syariat keseimbangan itu adalah puasa. Dulu saya kajian yang dulu judulnya adalah kesembuhan holistik. Jadi kita itu sehat secara holistik, kesembuhan holistik. Apa? Kesembuhan yang memang menyeluruh. Tidak hanya sembuh fisiknya, tapi batinnya juga sembuh. Tidak hanya makan pol, tapi juga pernah lapar. Lapar pol, ya tidak mungkin kamu juga diperintah oleh Allah, oleh Rasul untuk makan. Maka di sini ini puasa, ini kaya dengan keseimbangan. Yang pertama makan minum. Dulu kulu wasrobu wala tusrifu. Kuncinya jangan berlebihan. Anda boleh makan apapun, apapun Anda makan. Jadi kalau Anda tidak makan itu malah pelanggaran. Ora oleh mangan daging, pelanggaran. Ora oleh mangan gula, itu pelanggaran. Ora mangan gula, kuwi pelanggaran. Ora mangan daging, pelanggaran. Lah mengapa Anda dilarang oleh dokter? Karena sudah overload. Maka Anda dibutuhkan jangan berlebihan. Kuncinya ini. Kalau bapak saya itu megel nih, lowong panganan digawe Gusti Allah kon mangan kok dilarang mangan. Ora saking wonge. Karena apa? Berlebihan. Maka saran saya ke Hari, ke Agung, cah nom-nom kuwi sing pol pumpung iki sik nom. Getno, tinggal tuwekmu arek keplehmu. Dalilmu kuwi. Tatkala Anda ukurannya sepertiga ilmu, sepertiga makanan, sepertiga udara. Tatkala menjelang kenyang, leren. Menjelang kenyang. Anda tahu toh, menjelang kenyang itu rasane ngene iki titenono. Aja tekok ning dokter, aja tekok ning kancamu, aja tekok ning bojomu. Menjelang kenyangku itu seperti ini. Hop, leren wis. Kajiane lereno aja kajian.
Jangan marahin ruwet. Aku lupa enak-enakan. Nah, di sini apa? Makan minum ini jangan berlebihan versus waktu. Ini yang banyak tidak dipahami di waktu. Mangan terus. Tidak ada waktunya istirahat dari makan. Ini waktu ini penting loh ya. Nomor 2, B, volume. Jadi jangan berlebihan menuju titik keseimbanganmu. Yang puasa hakiki, justru Anda mengontrol tidak berlebihanmu versus waktu. Yang kedua, mengontrol jangan berlebihanmu versus volume. Misalnya saya itu seperti yang saya ungkapkan pertemuan tempo dulu. Saya itu mengkoleksi foto wajah saya, wajah kolesterol, wajah kurang tidur, wajah kakean gula. Kalau kakean gula itu tidak di wajah tapi dirasa. Ini kelihatan semua. Versi saya. Makanya saya itu iki paling kolesterol iki. Ngono iki kira-kira ya iso. Kolesterol yang paling rada dhuwur. Tenan dicek ya dhuwur. Nah, kayak pecel iki kira-kira kuwi anu kuwi kurang turu ya. Kakean melek ya. Kelihatan. Dan di sini ini kita harus bisa puasa versi diri kita. Saya Senin sampai Kamis ngomong ke istri, ojo makan daging, ojo masak daging. Lek terahno masak daging, tok nggih anakmu karepmu. Tapi artinya jangan menyediakan saya daging. Senin sampai Kamis. Lha nyapa? Ya wis ngono kuwi. Piye Mang? Kok ngono iki piye to? Keterangane piye? Aku mang ning ngene dukun gak diweling kon ngono kuwi. Wis kowe nak jawabane ngono ae no. Amang ning ngene wong tuwek gak diweling aja mangan daging terus Kemis lek pengen kajatmu berhasil. Oh ya, aku yang ngono. Nah ini apa? Itu puasa daging. Kadang-kadang puasa gula. Saya tidak mengkonsumsi gula sama sekali selama 1 minggu. Jadi saya pray betul gula, versi gula yang minum. Walaupun saya tahu kalau karbohidrat itu sebetulnya ya gula, ya disakarida yang untuk kalau dimonosakarida kan mesti menjadi gula. Nah ini untuk apa? Untuk mengurangi. Tatkala saya puasa gula, termasuk nasi, termasuk ini saya kurangi. Volumenya saya kurangi, banyak sayurnya. Ini apa? Mencerminkan titik puasa yang kita ciptakan sendiri. Puasa gula, puasa daging, puasa karbohidrat, puasa dari minum sing modelnya seperti itu. Misalnya minum botol itu loh yang apa ada lah orang tua yang ada sodanya, yang mengandung soda saya pray. Ini harus punya. Dan itu kamu harus memiliki 2 korelasi. Saya makan misalnya banyak sekali kaitannya dengan gula, pengaruhnya di tubuh ini. Ini bahasa tubuh deh nih, bahasa tubuh semua. Bahasa tubuhnya pecel karo bahasa tubuhnya Boim lain. Lek bahasa tubuhnya Pak Pram iki wis rada error karena kuwi munine A lu malah B kuwi. Bahaya iki. Nah, di sini ini kita harus peka kepada bahasa tubuh. Tubuh saya saat ini sering sekali benging. Oh, ini ternyata saya banyak sekali berpikir. Sering sekali ini kakean mikir. Dune. Refreshingnya apa ndelok film. Nah, aku yang ndelok film ning Lawu Plaza, kadang-kadang ning kene, rene mau ngeruh. Kewatokan cedek nih kayak Pak Haji ning mau meneng dhewe ndelok film sing filme iki James Bond misalnya action sing petualangan ngono kuwi. Lah ning jero aku malah mikir, wah ngene iki nyiptakan petualangan. Lah iki jenenge ra refreshing malah iki mumet ning jero iki. Gak wis. Saya pernah juga melihat film
saya malah banyak mengandai-andai, metu. Teko setengah mainan aku metu. Lah iki malah imajinasiku malah muncul kabeh iki refreshing. Metu. Saya keluar. Ini pribadi saya. Nggak ada yang tahu begitu itu. Jadi asline ya wong betik. Ora kok wong lugu gak ora roh film ora. Iki malah ketoke wong modern-modern kaya Anggin ora petaruh film ora tau roh. Paling film ngene iki terus bare bingung mumet mikir duit. Alah. Makanya ndang putih rambutmu. Jadi keseimbangan hidup kembali kepada puasa. Yang pertama makanan, minuman. Kulu wasrobu wala tusrifu. Apa? Jangan berlebihan. Jangan berlebihan versus waktu, ya waktune aturan. Versus volumenya ya aturan. Terus ukurannya bagaimana? Ukurannya apa? Bahasa tubuh. Anda harus kenali betul bahasa tubuh Anda. Saya itu kalau mata saya panas tapi panasnya itu gak nyaman, beci-beci itu mesti saya itu kurang tidur. Kurang tidur saya badannya gak apa-apa, fresh enak, tapi matanya gak enak. Ini nanti pengaruhnya neng mesti turun tensi tinggal 80, 90. Lah ini sudah gejala ini kudu cul laptopnya delikne turu wis. Wis lek ngono ki ora browsing 10 dina, meneng. Ora kur ngene terus golek apa. Intine duit, kesel. Penting yo. Neng jangkek kok. Artinya ndak bisa menikmati hidup. Jadi ukurannya adalah bahasa tubuhmu. Sehingga tugas kita adalah mengkorelasikan gejala, bahasa tubuh, terus kemudian kesimpulan pribadi. Ini yang disebut diagnosa pribadi. Ojo dokter sing gawe anu. Sing mengamati tubuhmu 24 jam siapa? Pribadimu. Dudu guru, dudu dokter. Dokter paling 5 menit. Ngene komunikasine sosok rapon. Akhirnya kesimpulannya keliru. Apa enggak bahaya? Nah, kalau begitu ada gejala melahirkan bahasa tubuh. Bahasa tubuh melahirkan kesimpulan pribadi, yang ini menjadi diagnosa pribadi. Halo ora? Peh jilbaban duwe kiai akeh, titik-titik lorone awake dhewe ditekokne ning kiai. Logis ora ndak logis? Gak logis blas. Akhirnya malah tambah lara ora? Saya lara, saya mumet, duwite entek. Ya ini orang pengalaman juga. Ora jeluntrunge. Kalau ke dokter logis. Saya bukan nyepelekne kiai loh, ini saya enggak nyepelekne kiai. Tapi lebih concern sebetulnya wala tusrifu, yang waktu, volume ini mesti melahirkan sebuah gejala-gejala. Gejala itu melahirkan bahasa tubuh. Bahasa tubuh pasti melahirkan kesimpulan pribadi. Aja dipadakne wong liya garis kesimpulan pribadi, aja dipadakne karo wong, ya aja disokehne ning wong. Kesimpulan pribadi sokehne ning wong mari-mari goyah ngene. Terus akhirnya ada di diagnosa pribadi. Nah, ini kalau kita memang ingin sehat holistik. Kowe nang banyak ruang ber-AC, ora tahu mambu sinar matahari. Lihat aja kulitmu. Penguapan enggak sempurna. Ini berpengaruh kepada ekskresi tubuh atau tidak? Berpengaruh pada penguapan, pada pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh yang melalui kulit, pengaruhnya gede. Makanya dhisik kaya asline iki ora karena persoalan, mergo kakean ning AC, akhire kur gatel ning kajian barang wis kur ngene wireng.
Pelampiasane tambul. Kleru penyelesaian. Lah kaya ngono kae. Udine ngebet golek Pak. Langsung. Lah kaya ngono. Iya ya. Kleru penyelesaian. Pak Haji bahasane kleru penyelesaian. Yo menyelesaikan klere. Yo. Oke, judulnya Dede bareng mencari kesehatan bersama, mencari sehat holistik namanya, sehat yang menyeluruh. Ini bab makan minum. Yang keseimbangan pertama itu adalah puasa. Ini syariat yang betul-betul menyeimbangkan itu hanya satu menurut saya. Itu adalah puasa. Jadi dalam puasa itu titik-titik equilibriumnya banyak sekali. Kali ini saya mengungkapkan titik equilibrium yang pertama adalah makan minum. Untuk dikembalikan kondisi ke defaultnya. Apa? Settingan awalnya, settingan dasarnya, defaultnya. Jadi kalau memang Windows mungkin kakean aplikasi-aplikasi yang tidak direkom, akhirnya macet. Baleknya di booting ya, di refresh, di booting jet untuk kembali ke default. Sik panggah ternyata ada instalasi di dalamnya diinstal yang tidak proporsional, yang tidak support untuk Windows. Maka dikembalikan ke settingan awal. Pengembalian banyaknya waktu menggiling, banyaknya volume menggiling, banyaknya sisa-sisa energi yang ada di dalam tubuh kita selesai karena puasa. Selesai karena puasa. Maka banyak orang, kalau saya sendiri pribadi begini, kalau saya Senin sama Kemis, malam suasananya malam Kemisnya itu fresh, orang ngantuk, orang kesel, justru karena lapar haus. Ini piye jajal, mau mensinkronkan piye jajal. Ngono lek ngarani kekuatan Tuhan yang dahsyat. Belum kekuatan Tuhan, itu kekuatan tubuh. Itu belum Tuhan itu menurut saya. Iki rong Gusti Allah loh iki. Iki tubuh saya. Pikir saya begitu dalam kesimpulan saya. Jadi tatkala kita merefresh kembali ke desain awal tubuh kita, kaya cah cilik ya lho, ora ndek kesel. Pur seneng tok. Mengapa? Karena kita mengembalikan kelebihan makan kita, kelebihan ngorok kita, kelebihan gelegak-gelegaan kita dalam arus bagaimana kita mengembalikan ke syariat keseimbangan yang puasa. Maka saya menyebut puasa itu bukan puasa, syariat keseimbangan. Syariat keseimbangan hidup itu puasa. Penyeimbang. Ini dari segi makan minum. Anda akan banyak sekali hikmah. Ini kalau mau mempelajari loh ya. Kadang-kadang kita itu poso syukur poso, ora gelem nyinau. Poso syukur poso, ora gelem nyinau. Tapi sebetulnya dalam pelajarannya puasa yang banyak sekali harus kita gali. Maka puasa itu dahsyat. Sumu tasiku. Berpuasalah biar kamu sehat. Tidak hanya di dataran dohir yang fisik ini, di dataran yang psikis nanti akan saya terangkan. Itu banyak sekali keseimbangan yang akhirnya menjadikan potensi dasar Anda muncul kembali setelah banyak ditenggelamkan oleh kenikmatan sesaat. Saya ulang, kenikmatan sesaat banyak sekali menenggelamkan potensi-potensi dahsyatmu sebagai defaultnya dari Tuhan, fitrahnya dari Tuhan. Beberapa kali ora wayahe mangan-mangan. Wis lebih kritis lagi ki lek Mbah Bani. Berapa kali kamu
tidak waktunya lapar kamu memasukkan energi? Apakah itu tidak penyimpangan? Kalau itu penyimpangan, apakah itu tidak perlu kamu kembalikan ke harga dasarnya lagi? Nek terahno disuguhi, lah nyapa kowe ora poso? Aku yang ngono. Ini harus diprogram, harus dipola, harus diprogram, harus dipola. Sebelum saya lanjutkan terkait dengan puasa, ada pertanyaan. Ini menarik sekali. Kita buka diskusi. Pertanyaannya ya malu karena belum melakukan puasa, Pak. Malu karena belum. Ya, kalau nanti anu aja. Sudah puasa. Kalau sudah tidak ada yang menjadikan rasa malu itu tidak ada, lah kenapa puasa? Lah dhewe po ngerti wong. Pak malih ning coper terus ora tau Senin Kemis. Aku boleh maling kali ning coper. Oke. Ini sebelumnya Pak Adi sama Bu Haji kan enggak segera pergi loh ini. Santai gitu. Oke, Pak Sukir silakan. Tutup pakai balik. Cek. Puasa sing kaitan dengan makan minum itu kan nomor 1. Yeah. Untuk lebih memperluas lagi mungkin diteruskan puasa-puasa yang di bidang lain, misalkan tidur apa misalkan pekerjaan apa berikutnya. Ini ku. Ya, ini saya lebih fokus ke dulu tentang keseimbangan energi terkait makan minum. Nanti saya belum ke puasa di jiwa, puasa di rohani. Jadi ada jenjang puasa lahiriah, puasa jiwa, puasa batiniah. Nanti ada 3 jenjang. Ini kita masih di jenjang pertama, yaitu puasa keseimbangan energi terkait fisik tubuh. Energi masuk, energi keluar, energi masuk, energi keluar. Anda makannya 500 kilokalori. Aktivitas Anda cuma 300 kilokalori. Di dalam tubuhmu masih terdapat sisa 200 kilokalori. Problem. Masalah. Jadi glegek-glegekan kakean mangan. Bahaya ndak bahaya? Bahaya. Makanya Nabi lek eneng wong bersendawa apa glegekan ning sandinge Nabi gak seneng dia. Sopo glegek-glegekan? Aja nyedek aku. Hadisnya gitu. Masuk angin. Yo, piye? Kowe iki wis kakean luwe nang ora sehat-sehat ngono apa piye? Balik. Yo. Kakean sehat ya. Saya berusaha makan banyak. Pokoknya mangan ben sehat. Tapi justru malah bingung. Meh penyelesaian. Oh iya salah penyelesaian. Sing rampena atine lho iki. Darah rendah kan melek itu tak main gule. Sate ora malah darah tinggi yo. Wis yang ngono. Balenono aku rungkok. Baleni. Cocok. Tatkala Makan enak. awak mulai ndak pres, tatkala rodok flu-flu, rodok anu ngoten berusaha iki rodok andulung sithik wetenge dah dipangani. Pangani sego, pangani jajan, pangani buah apa mawon dimasukkan. Tapi semakin tubuh itu semakin berat, terus semakin bingung. Kan kata orang-orang lek awake ra penak iki kon mangan sing akeh ben sehat. Tapi kok justru malah
Dadi ini bingung. Iku dari penyesuaian. Oke. Saya teringat kata-katanya Pak Jono waktu dulu. Waktu dia aktivis Senin Kemis. Tapi sekarang nggak aktivis dia. Pak Jono itu dulu di awal-awal masuk di JU itu kalau flu terus gebres-gebres, rodok rapenak-rapenak, malah tinggi poso, selesai. Nggak pernah obat. Ternyata apa? Makanan yang mengandung gula itu banyak sekali dikonsumsi oleh virus. Virus itu sangat subur di gula. Maka anjuran orang-orang yang kena kanker, semacam kankeran itu puasanya puasa keto. Paham toh? Jadi nihil gula, banyak menggunakan lemak. Saya pernah melakukan itu 2 tahun. Saya mencoba ketoi seperti apa rasanya. Ternyata memang gak pernah saya itu kena flu, gak pernah. Kena gak pernah. Karena memang saya nihil dari gula. Tapi ternyata ada ekses ini yang lain, ekses ini yang lain, ekses ini. Oh, memang tubuh saya itu oleh Tuhan didesain butuh gula. Saya tidak boleh seperti ini. Itu zaman nyoba itu. Jajal ilmu, Pak. Jajal ilmu. Nah, karena itu virus kalau semakin banyak gula itu semakin lama. Akhirnya perlu obat. Perlu obat. Itu sebetulnya untuk membantu tubuh melawan virus itu. Tapi kalau kita itu keto, nihil dari gula, itu biasanya susah untuk kena semacam flu yang itu sifatnya virus, berawal dari virus. Nyapa kok ngono? Ya ngono kuwi. Hukum alamnya virus itu yang dimakan satu-satunya gula. Satu-satunya. Kalau kita nihilkan tubuh kita dari gula, tidak akan kena virus, termasuk kanker. Itu begitu itu. Nah, ini teori-teori yang pernah saya baca. Nah, kalau puasa, di samping memang memiliki metafisik, terus kowe rasah gagas perkara iki keto, iki gula kan. Penting poso gitu aja, yakin kepada Tuhan, saya mendapatkan obat dari Tuhan. Banyak nilai-nilai min haitsu la yahtasibnya. Banyak nilai-nilai di luar logika kita. Tahu-tahu sehat, tahu-tahu begini, tahu-tahu begitu. Persoalannya di keyakinan atau tidak di keyakinan. Dijalani dengan penuh yakin atau tidak yakin. Maka ya ayyuhalladzina amanu baru kutiba alaikumusiyam. Amanu ki orang-orang yang betul-betul yakin terhadap perintahku. Ojo setengah-setengah menjalani puasa setengah-setengah. Eneng koncone tuku es teh lu bingung. Pecel tak godhoki sana ndak kena pegel. Pecel nang warung ya. Kula pun kadung niat siam. Niatnya kena dibatal nih aku. Pun mboten niki kula tak poso. Oh, gombal aku. Ngono iki tak jajal tak jak nang warung ya ora gelem-gelem tenan. Oh, bocah iki ya rada anu, kok gelek mblakrak ya aku ya ngono. Nek dhisik kae wayah sik mulai jam 3 kae ya penak lho dengan iki saiki angel rada anu. Campuran. Lo aja guyukin, mulai jam 3 ya gayamu lo. Oke. Jadi di situ itu puasa itu ada puasa unsur jiwa, ada unsur batiniah yang metafisik, ada unsur fisik yang menyehatkan. Di sini ada satu bentuk hal-hal yang perlu kita gali. Intinya kesehatan holistik, kesehatan menyeluruh melalui syariat keseimbangan puasa ini adalah hal pokok dalam hidup. Orang itu semua makhluk hidup itu punya puasa loh ya. Tidak ada makhluk hidup yang tidak puasa, tidak ada. Jati wayai gugur gogrok. Bahkan saya melihat penelitiannya orang Jepang, tapi saya tidak paham teorinya itu terlalu rumit dalam kacamata kimia itu. Seluruh alam raya itu juga pernah mengalami walaupun sepersecond itu berhenti dari berproses. Masa iya aku. Itu jadi rotasinya, terus kemudian evolusinya
itu mengalami mandek yang puasa tadi. Asyom itu artinya mandek. Masa iya toh? Ilmuwan Jepang itu pernah menyimpulkan, saya baca seperti itu. Tapi logika saya tanda tanya. Piye ya. Tapi saya juga yakin kalau alam raya itu mesti memiliki mandek itu punya. Jajal pitik kae amatono babon sing lek wayah anggrem medan medhut budak badok kae sing dadi pira anake. Terus karo sing meneng wis kasek kuru engko sing netes pira, itu kan nanti lak lain. Jadi netese jumlah netes nyandok babon sing medan medun wayah topo karo sing ora medan medun wayah topo, saya kira juga lain. Karena saya juga pernah meneliti seperti itu. Silakan. Pak, misalnya itu Pak, jadi katakanlah kita puasa, tapi puasanya kan sebagian dia ngempat emosi ke nafsu. Kita berhasil mengempat oga atau emosi, maksudnya enggak buatan mewujudkan emosi kita, maksudnya buatan melampiaskan emosi kita, cuman yang hati ki rasanya ugong rampung ngoten Pak. Jadi ini ku pripun Pak? Jadi di juara wis ya wis. Tapi ning ati ra Lah kuwi jenenge rak munafik dalam dirimu sendiri. Kamu belum selesai itu. Itu cuman ya kur meneng ngene tok ning jane batine ra karo-karuan. Malah ku malah brone malah menak. Wis wono malah brol selesai. Tenono lah ra poso akhire. Tenono lah wis. Itu nanti di puasa jiwa. Ini masih puasa fisik ya. Oke, di puasa fisik ada pertanyaan lagi, silakan. Saya ini disuguh modelnya seperti ini. Saya harus puasa walaupun ini aku seneng. Ini jan nikmat ini kesenangan saya. Tapi tubuh saya saat ini tidak boleh. Ini justru puasa hakiki. Puasa hakiki ya justru seperti ini. Tatkala Anda marah dan layak marah dan wajar kalau marah, logis kalau marah, Anda mampu menyabarkan untuk tidak marah. Ini puasa. Walaupun rasanya dereng selesai. Iya. Nanti lama-lama akan selesai dengan gejala yang sama karena latihan. Karena latihan lo ya. Nek lek kowe panggah ora mbok latih kayak dendammu mbok terus-terus nih, ngono kowe kesel dendam. Ini latihan semua loh ya. Jadi memang kalau istilahnya Jalaluddin Rahmat itu apa? Puasa itu madrasah rohani. Rohaninya dimadrasahkan. Jadi dididik, dibimbing melalui puasa. Yang pertama mendidik dari jenjang awalnya ya fisiknya dulu. Wayahe kowe oleh mangan, ya halal mangan, ya dikon mangan, tapi Anda bersengaja untuk tidak makan, menahan. Lah menahannya itu loh yang disebut puasa. Belajar saka jiwamu jenjang awal saka ngempet. Pada dasarnya anu Pak. Banter, pakai. Pada dasarnya kalau kita berpuasa itu untuk berharap, kita sering kali mengharapkan cepat hasil Pak. Sedangkan hasil itu tidak mungkin. Kita harus langsung, itu nggak mungkin. Perlu waktu. Ya itu Tuhan yang menyelesaikan, waktu yang menyelesaikan itu. Nggak mungkin kalau kita puasa, aku kahengku ini, aku kudu poso sedino rong dino jaruk sampai ya ora mungkin. Butuh waktu tentunya, nggak mungkin langsung.
Wong kowe ngarep-ngarep pengen kuwi dalam puasa kowe wis haram lek poso sing tenanan. Jadi aku ki ben iso ngene Gusti Allah, aku tak poso, kowe wis haram dalam hukum puasa. Karena Anda tidak mungkin pasrah. Padahal inti daripada puasa itu pasrah. Perkara kowe duwe sehat yo ben, ora wis sehat yo ben, ora usah mikir sehat. Terus piye? Ya aku menjalani. Neng aku tak boleh neliti ya Tuhan. Puasa iki sakjane piye tak rasakne, iki hakku. Lek sangka aku ngrasakne kowe ngowahi pelajaran, ya iku bejoku. Aku cuma malah pengen aku kudu iso ngene. Aku lek poso wingi kudu sehat bab iki ah. Malah beda nih. Dhisik Nur Sujono Ihsan iki cepet lho nyimpul-nyimpul ning ngene cepet. Oh, fluku iki tak obati iki gebras-gebras aku sesuk ora poso. Senin Rabian Selasa itu pasani. Iki makane asine kaya Pak Bram dhisik. Selasa barang poso ngono. Padha karo wayah bengi barang duka mergo buta. Awan tahajud. Cilok. Wayahe leren siaran. Karo kemis ya ada siaran nek sore ini mboten poso. Selasa karo Jumat. Dhisik mergane bukaane togel dina Senin karo Kemis. Kuwi wayahe siaran togel. Akhirnya posone digawe Selasa karo Jumat. Nyata riil kuwi. Sampai kaya ngono. Apa bedane dino kowe? Rupane padha kok. Lah di konver. Modele ta ya. Oke. 15 menit lagi kita dedenya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Nanti di pertemuan yang akan datang ini makan minum berarti fisik, nanti di jiwa, akhirnya nanti di rohani. Makanya teko terus. Jadi nanti biar runut makan minum yang itu fisik, keseimbangan jiwa. Nanti di jiwa, keseimbangan emosi. Kamu harus marah, kamu tidak boleh marah. Ini harus imbang. Neng lek wong ora tau ndek nesu, ya dosa. Malah dosa. Menurut teori keseimbangan ora seimbang. Lah ngene iki lek wong sing kudu nesu-nesu ra aku rak malah kaya ngekon nesu. Suweneng rek. Mulai. Malah kongkon. Lah timbang kaya anggen kuwi, waya nesu ra nesu ning jane ngempet. Bunuh diri itu. Yang peteng watos. Watos. Dolan nek cengeng-cengeng ngene. Cengeng. Cengeng-cengeng. Belajar balas dendam. Kalori lek wayahe nesu ya nesu lho Ri. Ben ora Samaran tak nesone. Jadi ben ora senat-senut cekele. Oke, kembali ke masalah fisik. Jadi fisikmu itu harus seimbang antaranya energi masuk sama energi keluar. Ini inputnya, ini outputnya. Ini harus seimbang. Ini seimbang, setara. Kalau tidak, ada mesti masalah. Sebagaimana nanti juga harus Anda banyak istirahat itu juga tidak baik. Banyak kerja juga tidak baik. Kerja ya istirahat, istirahat ya ada kerjanya. Semacam saya males-malesan ya, waktu gak nyaman untuk nulis males-malesan. Terus akhirnya saya juga tidak olahraga, tidak nulis. Ya sudah, tidak nyaman di badan, tidak nyaman. Nyopir apa itu nggak concern, malah nggak enak. Nah ini akibat dari energi masuk, energi keluar yang tidak imbang. Bahaya. Kuncinya, kamu boleh makan apapun, tapi waktunya diatur, volumenya diatur. Saya pernah mengalami pola saya tidak pakai syariat, tapi syariat saya.
Saya habis maghrib sampai nanti jam 12 siang saya tidak boleh memasukkan energi apapun kecuali air. Pernah ngalami seperti itu. Jadi waktu makan saya cuma jam 12 siang sampai jam 6 sore. Habis itu saya tidak boleh makan apapun kecuali air putih, kecuali air putih. Mengalami seperti itu beberapa waktu. Jadi buatlah syariat sendiri, sing rodok elos, sing rodok kendel. Sing penting aja diomongne tukang syariat, engko dibet ngahne, wedi. Poso bening. Banyu putih. Serno poso bening ora masalah. Poso apa kae jeneng ngrowot ora masalah. Poso apa kae sitoke mutih gak masalah. Ciptakan sendiri. Bahkan nanti dalam tanda kutip apa yang ditanyakan Anggin di posisi jiwa, Anda harus puasa bisu. Puasa dari bicara. Anda harus puasa dari melihat. Melihat, yang ini saya tidak boleh, yang ini saya tidak boleh, yang ini saya tidak boleh. Itu harus ada di dalam diri, itu puasa. Apa artinya? Menahan ngempet dari berkolaborasi dengan sebuah sistem yang itu justru menjadikan jelek bagi jiwa kita, bagi batin kita. Ini menarik sekali, sehingga betul-betul puasa itu menyehatkan. Sumu tasihu. Ya. Dan kalau kita nggak mampu membaca, Diagnosa. nggak mampu membaca, ya nggak mampu membaca bahasa tubuh. Artinya kita geringgingan, kita gini, tapi nggak tahu sebenarnya harus puasa apa ya. Sehingga penerjemah pun, otak pun juga kalah dengan bahasa fisik ini tadi. Ini bagaimana GKP? Kuncinya bahasa tubuh itu tidak di otak, tidak di telinga, tidak di mata, tapi dirasakan. Saya tuh kok ini kuju kan gini. Ini saya cenderung darah rendah saya ini kumat ini. Saya kok ngadeg kliang. Ini saya kurang energi. Saya tadi kurang makan, saya kurang ngene iki lho, ngene iki nelpon aku, ngene kan ngenyek e. Gong, gawakno Gong, ngetan Gong. Kesimpulannya cepat dari tegas. Agong kerenge buli-bulinan rek. Jadi di situ itu jangan Anda dengarkan pakai ini, jangan Anda lihat pakai ini, tapi rasakan pakai rasa. Di mana rasa sendiri abstrak. Nah, bahasa batinnya abstrak. Abstrak biar ketemu abstrak, berkomunikasi sehingga kita bisa menyimpulkan saya ini. Kalau saya itu di sini itu kuenceng, itu justru tensi saya paling 90. Saya sampai bisa ngukur waktu itu, ini 100. Ini 90. Ternyata ya pas, di ukuran itu pas. Ini 110 ya, enak, nyaman. Kenceng nesu karo kenceng kudu ngantuk. Ini lain. Terus kemudian itu bahasa tubuh terkait fisik. Nanti di selanjutnya ada bahasa tubuh terkait kehidupan. Ini kok gak nyaman ya situasi ini kan eneng ngopo dan seterusnya. Itu bukan ngeramal. Sebetulnya itu hanya merasakan sebuah gejala alam kaitannya dengan kejadian. Gejala alam, kejadian. Anak rewel, sore-sore anak rewel. Nyapa yo? Pagi-pagi kok kudu salah. Nutup lawang aja salah, nutup ini salah. Oh, saya harus hati-hati di hari ini gini. Ini kok seneng nyapo nyaman. Oh, ternyata kebaktian saya orang tua diterima. Yang wong tua seneng. Ternyata ini telepon itu ada hal-hal yang seperti itu. Termasuk Mbah Min seneng gitu. Akhirnya nguai gedang. Oke, akhirul kalam bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Haji pun waleh-waleh begini lagi nanti.